Ya, Bu, ya. Kita mulai pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum itu mari kita baca doa terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu kami bisa belajar hari ini. Berkatilah guru kami, Bapak Abdul Ghani Farhan, tinggikan ilmu dan derajatnya. Muliakan beliau dunia dan akhirat, jagalah keluarganya, serta pahamkanlah kepada kami ilmu yang akan disampaikannya hari ini. Alhamdulillah. Amin. Ya, baik. Mana masih semangat? Sebelum kita ke pembelajaran, kita bisa dulu nih yang disebutkan namanya. Sebutkan makanan favorit. Ya. Kalau apa? Favorit saya nasi goreng. Nasi goreng. Oh iya. Dan favorit saya sushi. Sushi ya banget. Ya, Gali. Apa? Kalau favorit saya nasi liwet. Siliwan. Ya. Tahu kan? Jin. Ya, apa itu ya? Dah, ya. Nah, berarti kita hadir semua ya? Iya, alhamdulillah. Silakan kita seperti biasa fokus ya. Buka dulu HP-nya, nanti kita akan belajar menggunakan HP. Tapi nanti ya. Dulu sekarang fokus untuk belajar. Ya. Nah, sebelum masuk ke pelajaran kita speaking dulu nih. Apa? Nanti Bapak akan bacakan ayatnya, kalian buka surat apa itu? Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi diha adlum masad. Apa? Apa? Betul. Lagi. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wah, berarti kalian harus lebih paham lagi ya. Apa gitu ya. Nah, itu mah ya seringan saja, sedikit saja. Nah, persepsi, pernahkah kalian merasa sangat mencintai seseorang? Semua orang juga pasti. Apa yang biasanya kalian lakukan untuk menunjukkan rasa cinta? Nah, itu kan kepada masing-masing ya. Ada yang ditunjukkan dengan perilakunya, ya kan? Ada yang ditunjukkan dengan diemnya. Itu tergantung masing-masing saja. Ya. Terus bagaimana perasaan kalian ketika berada dalam situasi yang sulit? Ketika kalian dalam situasi sulit, biasanya pasti akan ingat kepada Allah. Allah namanya bertitik. Ketika kalian dalam situasi sulit, pasti kembalinya kepada Allah. Kalian diputuskan misalkan, pasti kembali lagi kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ketika kalian bahagia, kadang kita lupa kepada Allah. Makanya nanti kita
kita akan belajar apa itu maknanya cinta. Ya, khusus cinta kepada Allah. Nah, terus mengapa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah meskipun telah melakukan kesalahan? Karena Allah Maha. Jadi jangan sampai kalian berputus asa. Silahkan terus aja beribadah walaupun kalian punya banyak salah. Ya. Terus mengapa cinta kita kepada makhluk tidak boleh melebihi cinta kepada Allah? Karena Allah yang memberikan cinta. Ya, tuh. Jadi cinta kita tidak boleh melebihi ya, cinta kita kepada Allah. Bahkan terhadap diri sendiri pun. Ya. Nah, maka dari itu tujuan kita belajar hari ini adalah kalian mampu memahami makna su'abul iman, ya, khusus tentang mahabbah atau cinta, ya, terus khauf yaitu takut kepada Allah, yang ketiga wajah yaitu berharap kepada Allah, dan tawakal. Makanya nanti kalian harus bisa sampai menjelaskan daripada makna-makna yang keempat ini, ya, termasuk dalilnya, terus manfaatnya seperti apa, ya. Nah, itu. Terus Bapak akan sedikit menjelaskan materi yang pertama, ya. Dan nanti juga Bapak akan men-share videonya lewat PA, kan? Video dari YouTube, ya. Nanti Bapak sebut. Nah, itu. Sekarang kita lihat dulu. Yaitu dalil tentang mahabbah atau cinta kepada Allah. Sini surat Al-Baqarah ayat 165. Bapak baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adzab. Sadaqallahul 'azim. Artinya dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Ada di antara manusia itu yang menyembah Allah, Tuhan selain Allah, ya. Terus yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, nah kita kan orang beriman ya, sangat besar cintanya kepada siapa? Allah. Bukti kita beriman itu yaitu mencintai Allah. Ya, nah, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, ya niscaya mereka pun akan menyesal kalau mereka mencintai kepada selain Allah. Nah, maka dari itu setelah penjelasan tadi, ya yang mau menjelaskan, coba Bapak ingin bertanya, apa makna cinta kepada Allah? Apa? Mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, terus menjaga hubungan dengan Allah contohnya kayak sholat, dari doa, zikir, terus ketika mengutamakan ridho Allah di atas segalanya. Nah, itu ya. Jadi bahwa bukti kita mencintai Allah itu adalah dengan cara kita beribadah kepada Allah, melakukan sholat, ya kan, melakukan zakat, semuanya apapun yang Allah perintahkan kita lakukan. Nah, itu bukti kita cinta kepada Allah. Ya, nah itu. Dari itu, silahkan kalian dibagi kelompoknya, ya, dibagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Ya, ada kelompok 1 yang nanti akan menjelaskan tentang mahabbah, kelompok 2 akan menjelaskan tentang khauf, kelompok 3 menjelaskan tentang raja, dan kelompok 4 menjelaskan tentang tawakal. Ya, nanti untuk penampilannya Bapak akan acak saja. Siap? Silakan dibentuk kelompok. Dah siap ya? Nanti untuk konsepnya kalian akan membuat mindmap, ya, dari materi yang tadi, ya, sesuai kelompoknya. Nah, di dalam mindmapnya itu mencakup yang pertama pengertian, tentu saja pengertian mahabbah apa, ya, terus dalilnya,
Al-Quran ataupun hadis. Ya, terus sama manfaatnya, ya, manfaat dari materi tersebut. Nah, terus nanti ketika sudah beres menyelesaikannya, kalian akan membaca menggunakan aplikasi Canva, ya. Setelah itu kalian akan menampilkannya di depan, ya, dipresentasikan. Jadi nanti kalian perwakilannya 3 orang, ya, menjelaskan ke depan. Siap? Siap. Memahami? Siap. Itu Bapak akan membagikan dulu ya. Nanti untuk penjelasan tugasnya ada di sini, ya. Silakan lihat. Silakan dilihat di APD. Nah, silakan ya kalian. Pak. Tuh, silakan. Terus kalian silakan cari referensinya, bisa dari Google, ya, atau dari buku pakai, atau dari apapun itu. Ya, silakan dicari materinya. Jadi dimasukkan ke aplikasi Canva. Bisa dipahami ya? Silakan dikerjakan. Tetap dari ini kan ya. Dari sini aja. Ya. Gampang. Bagi-bagi saja yang mencarinya siapa, terus yang membuatnya siapa, yang kedepannya siapa. Silakan. Nah, itu bagus ya. Siap-siap untuk Itu nanti coba disalin dari WA. Nah, siap ya, silakan untuk hasilnya nanti dikirim ke WA Bapak. Ya, dan nanti Bapak akan tampilkan di PowerPoint Bapak. Ya, siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan definisi dan tugas seorang roja. Definisi roja secara etimologis berarti mengharap sesuatu atau tidak memutuskan. Menurut istilah, roja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat roja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya ada di surat Al-Ankabut ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana yarju liqa'a Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul 'alim. Artinya, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Lalu manfaat sifat raja. Yang pertama, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang ayat Allah. Apa pengertian mencintai Allah Maha Baik? Itu hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa kasih sayang, rasa kasih sayang. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Al-Bukhari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah di samping khalq atau takut dan derajat atau berharap. Cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kuasaannya di langit dan bumi. Ya, terus firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhiz min dunillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang taawud. Pengertian, rasa takut merupakan sifat orang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini akan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari pengertian, terus dalilnya juga sudah, ya, dan manfaatnya. Nah itu ya, alhamdulillah hadis semua kelompok sudah mengerjakan. Bagaimana bisa dipahami? Nah, bagus ya. Jadi semuanya sudah bagus untuk main-mainnya, dan kalian pun dalam penjelasan sudah sangat luar biasa. Kita selanjutnya silakan buka aplikasi Quiziznya ya. Nanti Bapak akan share link. 493 861. Oh. Salah. Langsung mulai saja ya. Silakan. Nah, ya, 493 861. Ya, sudah ya. Nah, setelah itu silakan kalian isi juga refleksi ya, yang Bapak akan kirim lewat WA ya, dengan mengisi Google Formulir. Ya. Silakan diisi Google Formulir. Nah, silakan ya. Nanti Bapak akan periksa untuk refleksinya. Ya. Dan silakan sekarang untuk kesimpulan. Siapa yang mau membaca? Silakan. Kesimpulannya yaitu setiap umat Islam harus mempelajari dan menerapkan cabang-cabang iman, terutama mahabbah, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf berarti takut kepada Allah Subhanahu wa taala, roja adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menerapkan keempat cabang tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kesimpulan kita hari ini itu setiap umat Islam tentu saja harus mempelajari cabang-cabang iman. Walaupun semuanya itu akan ada banyak ya, ada 77 cabang. Yang mudah kita pelajari di semester kemarin aja. Nah, kalau sekarang kita lebih spesifik lagi, yaitu mencintai Allah, ya, tentang mahabbah. Terus yang kedua khauf, berarti takut kepada Allah.
Yang ketiga roja, yaitu berharap kita kepada Allah. Dan yang keempat adalah tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Nah ini poin pentingnya. Ketika kalian menerapkan keempatnya, nah itu ya, jadi bukan hanya cinta kita saja kepada Allah, tapi kita pun harus takut kepada Allah. Semua yang keempat itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena apa? Agar kita bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada siapa? Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.